Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Alhamdulillah baik Bu Tuti. Bagaimana kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Rahma. Mohon maaf ya Bu Rahma karena di sini saya mengganggu waktunya Ibu Rahma ya. Nah, seperti yang kita bicarakan kemarin ya Bu Rahma, bahwa saya ini akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu. Jadi di mana supervisi akademik ini nanti adalah sebuah proses memberdayakan dan berupa pengembangan diri ya Bu, yang nantinya akan meningkatkan performa mengajar Ibu Rahma dan pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu ya Ibu Rahma. Nah, jadi nanti pada tahapan supervisi akademik ini Bu, di antaranya itu ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kira-kira seperti itu untuk pelaksanaan supervisi akademik ini. Nah, untuk percakapan kita hari ini ya Bu, ini merupakan tahap pertama dari supervisi akademik ya. Ini namanya pra-observasi ya Bu. Jadi kita bercakap-cakap dan tujuannya itu untuk melihat kesiapan Ibu Rahma nanti untuk pelaksanaan observasi. Bu Rahma nanti mengajar dan saya sebagai supervisornya nanti mengobservasi proses pembelajaran Ibu Rahma. Kira-kira menurut Bu Rahma setelah percakapan kita ini nanti apa yang diharapkan oleh Ibu Rahma dari percakapan pra-observasi ini? Ya, yang saya harapkan dari percakapan ini tentunya karena ini pra-observasi, saya berharap jadi lebih siap begitu. Jadi saya lebih paham dan lebih tahu apa yang harus saya persiapkan pada tahap ini, sehingga pada saat pelaksanaan observasinya menjadi lebih siap. Oh iya. Jadi nanti yang diharapkan itu pada persiapan ini Bu Rahma itu lebih siap lagi dan pelaksanaan menjadi lancar ya. Kira-kira kapan Ibu Rahma ada waktu atau siap untuk melaksanakan pembelajaran nanti? Insya Allah pembelajarannya pada hari Senin. Baik. Jadi nanti Ibu Rahma siap melaksanakan pembelajarannya pada hari Senin ya. Ya. Nah, Ibu Rahma ini mengajar kelas 3 kan? Iya. Nanti Ibu Rahma akan mengajar mata pelajaran apa ya? Nanti yang akan saya ajarkan yaitu tema 5. Jadwalnya pada hari Senin ada pembelajaran tema 5 tentang cuaca. Oh iya. Kalau untuk materinya apa Ibu Rahma? Materinya tentang cuaca, musim, dan iklim. Oh iya, jadi materinya tentang cuaca, musim, dan iklim. Jadi mata pelajaran pada saat saya melakukan observasi nanti, di sini Ibu Rahma akan mengajarkan tema 5 ya. Kemudian materinya tentang cuaca, musim, dan iklim. Seperti itu ya Ibu Rahma. Nah, berkaitan dengan itu Ibu Rahma, tujuan pembelajaran apa ya? Nanti sewaktu Ibu aja masuk dalam proses pembelajaran, tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca, siswa dapat kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan juga musim yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan juga iklim menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif dengan jelas. Jadi tentunya untuk pembelajaran nanti Bu Rahma sudah mempersiapkan segala sesuatu ya. Terus apa saja persiapan yang sudah dilakukan atau dipersiapkan oleh Bu Rahma? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu pertama dari RPP dulu Bu, yang saya persiapkan yaitu perangkat pembelajaran,
juga, kemudian evaluasinya. Oh iya, baik, sudah bagus ya, LKP sudah dipersiapkan, LKPD-nya juga sudah dipersiapkan, juga evaluasinya juga sudah ada. Nah, kira-kira strategi seperti apa yang dilakukan Ibu Rahma nanti di dalam pembelajaran? Karena menurut saya beragam, Bu, ada yang lambat, ada yang sedang dan cepat dalam menerima materi yang saya beri. Jadi saya harus lakukan kesiapan pembelajaran mereka terlebih dahulu supaya mereka lebih memahami apa yang saya jelaskan. Strategi yang saya lakukan, saya akan membuat LKPD sesuai dengan kemampuan menurut saya. Nah, nanti pada saat pembelajaran itu Bu Rahma, seperti apa bantuan yang akan dilakukan Ibu dalam pembelajaran tersebut? Bantuannya mungkin murid akan dikelompokkan, Bu. Jadi dalam pengelompokan itu beragam muridnya, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, jadi saya akan berkeliling setiap kelompok untuk membimbing dan memberikan arahan bagaimana cara mereka membedakan musim, iklim, dan cuaca. Oh iya, itu bagus sudah ya. Perencanaan sudah dilaksanakan, bantuan juga diberikan sudah sesuai. Nah, apakah perencanaan atau persiapan masih dirasa kurang oleh Ibu Rahma sampai saat ini? Mungkin ada, Bu, yang harus diperbaiki lagi, masih dalam proses persiapan. Oh iya, jadi masih dalam proses ya, yang perlu dilengkapi seperti itu ya Bu Rahma? Iya, Bu. Nah, kapan nih Ibu Rahma melengkapi sampai waktu pelaksanaan hari Senin nanti agar benar-benar siap pelaksanaan? Kira-kira setelah percakapan ini, Bu, saya akan melengkapi semua supaya hari ini sukses. Terus apakah dalam kegiatan ini nanti Ibu Rahma akan memerlukan bantuan? Misalkan memerlukan bantuan, itu bantuan dari siapa? Misalkan saya memerlukan bantuan, biasanya saya meminta bantuan dari rekan-rekan guru yang lain. Oh ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, dimulai dari perencanaan ya, strateginya sudah direncanakan dengan matang ya Bu. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini nanti kan, ini erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira area mana sih pengembangan kompetensi yang akan atau yang ingin Ibu capai? Saya ingin meningkatkan kemampuan pengembangan diri saya yang berkaitan dengan kemampuan diri saya dalam menyampaikan materi pada siswa supaya materi yang saya sampaikan itu lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian saya juga ingin melatih kemampuan emosional saya karena menurut saya beragam. Jadi saya melatih emosi saya menghadapi murid-murid yang lambat sedang seperti itu, Bu. Jadi bagaimana cara agar murid tetap memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Baik, bagus sekali Bu Rahma. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Rahma persiapkan dalam pelaksanaan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang direncanakan bisa terwujud pada pembelajaran yang dilakukan bisa berpihak pada murid. Nah, Bu Rahma, setelah ini kita akan melakukan proses observasi, dan setelah observasi nanti kita akan bertemu lagi ya, bercakap-cakap kembali pada kegiatan refleksi apa yang telah dilaksanakan Bu Rahma pada saat pembelajaran nanti. Kemudian rencana pengembangan dan tindak lanjut ke depannya itu bagaimana. Nah, apakah ada yang ingin Bu Rahma sampaikan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya percakapan kita hari ini Bu Rahma. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Rahma atas waktunya. Ya, Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam. Memimpin ruangan hari ini, kita persilakan di bangku untuk masuk ke depan.
Cuaca. Mari Ibu mengingatkan pelajaran apa, tentang apa kita kemarin. Ada yang tahu? Semuanya? Ya. Pelajaran kita pada hari ini dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan dan mengampanyekan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. Buka buku kalian halaman 205. Hari ini kita belajar tentang perbedaan antara cuaca musim dan iklim. Ayo baca halaman 205. Cuaca, musim, dan iklim. Baik, kita mulai membagikan kelompoknya. Diskusinya satu orang satu kelompok maju ke depan. Baik, untuk kelompok satu silakan Herlina. Perbedaan antara cuaca, musim, dan juga iklim. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tuti. Oh iya, alhamdulillah ya Bu. Jadi Ibu Rahma, sekarang ini kita itu bertemu kembali ya. Setelah kemarin waktu tahapan pertama dan tahapan kedua kita bertemu. Jadi ini merupakan tahapan ketiga kita bertemu ya Bu, pada proses pasca observasi. Nah, jadi Ibu Rahma, tujuan kita bercakap-cakap pada hari ini Bu tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu Rahma lakukan kemarin ya pada hari Senin, yaitu Ibu Rahma sudah mengajar pada kelas 3 tentang tema 3 ya Bu, tentang cuaca, dan juga subtema 4 pada pembelajaran 4. Jadi apa yang ingin Ibu Rahma harapkan dari percakapan kita pada hari ini?
bisa sharing tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Oh iya, baik Bu Rahma. Kemarin kan Ibu Rahma itu telah selesai melakukan pembelajaran pada kegiatan observasi ya. Bagaimana perasaan Ibu dan bagaimana hasilnya? Bisa Ibu ceritakan? Perasaan saya lega dan puas Bu, karena proses pembelajaran kemarin berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, alhamdulillah ya Bu, kalau berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Ibu Rahma, apakah proses pembelajaran kemarin itu sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Sudah Bu, pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Alhamdulillah ya, kalau sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Lalu dalam hal ketercapaian dari hasil pembelajaran itu Bu, apakah sudah tercapai target yang Ibu Rahma inginkan? Setelah saya lihat ketika memeriksa, saya berikan dalam pembelajaran tadi, ada 75% yang sudah mencapai kriteria ketuntasan Bu. Oh iya Bu, berarti sudah ada 75% ya Bu yang sudah bisa mencapai KKM. Apakah angka 75% tersebut sudah mencapai target Ibu Rahma? Tentu saja belum Bu. Oh belum ya Bu. Kira-kira berapa persen murid Ibu yang bisa mencapai KKM agar target Ibu itu bisa terpenuhi? Mau sih semua Bu, akan tetapi tidak usah sesempurna itu. Saya ingin sekitar 90% menurut saya bisa mencapai KKM. Syukur-syukur kalau bisa mencapai 95% atau 100%. Oh iya ya. Jadi Ibu Rahma itu berpendapat bahwa proses pembelajaran Ibu itu akan dianggap sukses jika setidaknya 90% ya murid Ibu itu bisa mencapai KKM. Nah, untuk selanjutnya Bu, berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya, apakah masih ada yang Ibu rasa kurang atau yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Jadi yang saya rasakan kurang itu ya Bu, dalam proses pembelajaran saya tidak menggunakan media pembelajaran Bu, sehingga kurang menarik untuk murid saya dan apa yang di dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh iya. Lalu apa rencana pengembangan yang akan Ibu Rahma lakukan agar bisa mencapai target tersebut? Pada pembelajaran yang akan datang, saya akan melakukan dua hal Bu. Pertama, saya akan menggunakan media pembelajaran dan memasuki briefing agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan murid lebih gampang memahami pembelajaran yang saya berikan. Kedua, saya akan memberikan perhatian yang lebih pada murid saya yang masih belum mencapai KKM untuk mengetahui apa kendala yang mereka miliki. Oh iya, wah menarik sekali ya Bu rencana yang sudah Ibu Rahma ingin lakukan nanti. Semoga Ibu bisa menjalankan rencana ini dengan baik dan pembelajaran yang akan datang, sehingga juga Ibu juga bisa mencapai target ketuntasan belajar murid ya sesuai yang diharapkan. Iya, saya juga berharap demikian. Baik, sampai di sini ada yang ingin Ibu Rahma tanyakan lagi? Tidak ada yang Baik Bu Rahma, kedepannya ya Bu, kalau Ibu itu tidak perlu sungkan apabila ada hal yang ingin Ibu bicarakan, kita bisa coaching lagi ya Bu. Silakan sampaikan atau hubungi saya lagi. Baik Bu Rahma, di sini saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang profesional. Demikianlah Bu percakapan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.